Gatot Nurmantio, salah seorang mantan Panglima TNI yang memang sampai hari ini masih memelihara rasa sakit hatinya terhadap pemerintah. Dalam hal ini ke Pak Jokowi. Baru-baru ini ada informasi yang beredar viral bahwa akan terjadi pertemuan tiga tokoh, yakni mantan Presiden Ibu Megawati Soekarno Putri dengan mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Hal ini ditanggapi secara serius dan serampangan oleh Pak Gatot Nurmantio. Beliau mengancam, ini luar biasa ancamannya ya, karena seolah-olah memaksakan terjadinya hak angket dan bahkan berani mengatakan bahwa kalau hak angket ini tidak terwujud atau tersumbat di tengah jalan, maka yang terjadi adalah parlemen jalanan. Ini coba kita simak beritanya ini karena sudah sangat viral. Ada beberapa media sudah menulis termasuk Tribun News. Di sana beliau menyampaikan dengan lantang. Ini judulnya kurang lebih begini. Gatot Nurmantio harap pertemuan Megawati dan JK bisa lahirkan hak angket. Jadi memang dari pemberian judul saja sudah terkesan ingin memaksakan adanya hak angket. Nah, coba kita baca beritanya secara berlahan. Tribunnews.com Jakarta. Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI, sekaligus mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio berharap pertemuan Presiden kelima Indonesia sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dengan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala bisa melahirkan hak angket DPR untuk menyelidiki proses pemilu 2024. Jadi seolah-olah bahwa proses hak angket ini bagi Gatot Nurmantio merupakan satu kesimpulan besar yang kira-kira bisa menggagalkan hasil Pilpres. Atau setidaknya di dalam bayangan atau di dalam kepala Gatot Nurmantio ini bisa berujung pada pemaksulan Presiden Jokowi. Kenapa? Karena memang dari dulu Gatot Nurmantio ini sangat mewanti-wanti Presiden Jokowi. Entah apa yang ada di benaknya, kenapa dia begitu anti dengan Pak Jokowi. Hal tersebut disampaikannya usai diskusi publik bertajuk Rakyat Indonesia Menggugat di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat 23 bulan 2 2024 malam. Jadi tadi malam ya tepatnya beliau mengeluarkan pernyataan. Ya, yang diharapkan berjuang bersama-sama untuk menyelamatkan negeri ini melalui jalan yang terakhir di negeri ini sesuai aturan yang ada. Ya, hak angket tadi kata dia. Nah, perlu juga direview kembali. Kalau kita ingat-ingat bagaimana Gatot Nurmantio dulu begitu sangat membenci Megawati, membenci PDIP ya. Nah, kali ini dia menaruh harapan kepada tokoh PDIP yaitu Mbak Mega, agar betul-betul hak angket ini bisa diwujudkan setelah ketemu dengan Pak JK. Saya lanjut bahwa Gatot memandang wacana pertemuan Megawati dan JK positif untuk membangun komunikasi politik. Ia mengatakan hati seorang ibu yang dimiliki Megawati akan muncul untuk membela kebenaran yang hakiki. Ya, pada proses ini saya kira perlu kita analisa kembali ya. Ada kebenaran yang hakiki. Jadi Pak Gatot harus tahu bahwa yang namanya politik itu adalah perspektif. Jadi tidak ada kebenaran hakiki di sana karena kebenaran hakiki itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi keliru Anda kalau kemudian menempatkan bahwa nanti pada proses hak angket itu kita akan menemukan kebenaran hakiki. Justru sebaliknya. Kalau mau menemukan kebenaran yang jauh lebih fair sedikit, ya mestinya memang kalau mau menemukan kebenaran yang jauh lebih fair itu harusnya di proses MK yaitu Mahkamah Konstitusi. Karena kalau dia proses hak angket berarti seluruh kesimpulan-kesimpulan atau rekomendasi yang muncul ke permukaan itu merupakan hasil formulasi daripada anggota-anggota partai politik yang tentu sudah memiliki persepsi masing-masing berdasarkan kepentingannya. Jadi di sana tidak ada kebenaran hakiki, tapi yang ada adalah kebenaran berdasarkan kepentingan yang ada. Ya tentu karena kepentingannya soal Pilpres, bagaimana supaya ini digagalkan hasilnya, berupaya rekomendasinya
keluarannya itu adalah bagaimana menilai hasil pilpres ini betul-betul curang dan bisa berefek pada pemberhentian atau bisa berefek pada penggagalan hasil pilpres, atau lebih jauh lagi ingin memasukkan Pak Jokowi dari posisinya sebagai presiden. Saya lanjut, di samping itu kata dia, JK yang telah 2 kali menjabat sebagai wakil presiden juga sangat berpengalaman di bidang politik. Ya, kita tahulah Gatot Nurmantio memang ini salah satu kepercayaan Pak JK ya. Jadi memang dari dulu beliau sangat dekat, bahkan beberapa aksi-aksi yang ada di belakangnya itu disinyalir bahwa ada mereka bermain di belakangnya, terutama aksi 212 dulu. Tentu apa yang pernah diukir oleh mereka berdua ini tidak mau dirusak hanya untuk kepentingan keluarga saja. Komunikasi politik ini perlu untuk mematangkan perjalanan negeri ini lebih lanjut, kata dia. Gatot sendiri meyakini penggunaan hak angket sendiri telah memenuhi persyaratan dan akan terrealisasi. Ya, kalau sekedar persyaratan kan jelas bahwa ketika sudah 2 fraksi yang mengusulkan di DPR itu sudah bisa dimulai. Dan kalau kita melihat kalkulasi antara partai pendukung Amin ataupun Gama, kalau ini solid, ya memang sudah melampaui daripada partai yang ada di kubu Pak Prabowo. Ada sekitar 46% kalau tidak salah ya. Nah, menurutnya penggunaan hak angket menjadi jalan terakhir karena meragukan mekanisme hukum melalui Mahkamah Konstitusi dan Bawaslu. Jadi bagi Gatot Nurmantio ini, dia lupa bahwa sesungguhnya produk undang-undang pemilu yang melahirkan lembaga KPU, lembaga Bawaslu, lalu kemudian bagaimana menetapkan MK sebagai pihak penyelenggara konstitusi tertinggi kalau ada sengketa pilpres, itu adalah produk DPR. Sehingga sangat tidak masuk akal kalau pernyataan beliau mengatakan bahwa mekanisme hukum melalui Mahkamah Konstitusi dan Bawaslu itu sudah tidak dipercaya lagi, padahal itu adalah produk yang dilahirkan oleh DPR RI. Nah, apalagi kita tahu sendiri bahwa para penyelenggara yang ada di sana itu baik Bawaslu maupun KPU juga produk DPR, karena di DPR kemudian dipilih orang-orangnya siapa yang lolos menjadi anggota KPU ataupun anggota Bawaslu. Ya, sekarang kita hukum Mahkamah Konstitusi bagaimana bisa dipercaya, Bawaslu bagaimana bisa dipercaya, maka secara aturan di negara ini tempat terakhir ya hak angket itu saja, kata Gatot. Jadi betapa Gatot Nurmantio ini menyederhanakan persoalan bangsa ya. Jadi mencoba mengotak-atik konstitusi kita seolah-olah bahwa hak angket ini adalah jalan terakhir daripada sebuah proses penyelesaian masalah. Padahal sekali lagi saya sampaikan bahwa produk-produk perundang-undangan yang ada termasuk yang mengatur soal pemilu itu adalah produk DPR dengan berbagai macam lembaga yang ada di dalamnya yang diharapkan bisa mensukseskan proses pelaksanaan pemilu. Nah, dia lanjut lagi, kalau itu enggak bisa ya terpaksa parlemen jalanan nanti yang bekerja. Kan sayang kalau pakai parlemen jalanan bisa terjadi kekacauan dan sebagainya. Nah, ini kan bahasa-bahasa yang saya kira tidak asing lagi di telinga kita buat Pak Gatot Nurmantio. Dari dulu juga dia sangat keblinger, berharap sekali Pak Jokowi itu tumbang dari kursinya, tapi apa daya justru kemudian mereka dan orang-orangnya yang terjungkal ke sana kemari menjadi gelandangan politik. CO Kapten Timnas Anies Baswedan Muhaimin Iskandar Sudirman Said menilai rencana pertemuan Yusuf Kalla dengan Megawati Soekarno Putri tak hanya akan membahas soal elektoral dalam pemilu 2024. Said menilai tokoh-tokoh bermoral seperti Yusuf Kalla dan Megawati pasti akan bertemu ketika keadaan tengah dalam kerumitan. Kedua orang senior itu pasti mereview perjalanan 2 tokoh bangsa ini, sejarah, dinamika politik dari waktu ke waktu untuk mengambil pelajaran, kata Sudirman di kawasan Jakarta Selatan Jumat pada tanggal 23 bulan 2 2024. Dia meyakini akan muncul kebijakan yang bakal menular jika keduanya bertemu hingga tercipta solusi bagi bangsa. Saya kira semua berharap untuk ada satu komunikasi level strategis, karena masalah ini masalah sangat serius. Kalau tidak serius tidak akan memancing segini besar, kata dia.
Sudirman mengharap keduanya tetap diberikan kesehatan untuk terus menjaga Indonesia semakin hari publik disebut merasa makin kekurangan negarawan. Yang tidak negarawan itu kan rata-rata pendukungnya mereka yang selalu mau masyarakat ini berbenturan satu sama lain. Itu fakta yang ada. Oleh karena itu, saya tadi hampir ketawa sahabat ketika mengatakan bahwa ada dua tokoh bermoral yang mau ketemu. Saya kira kalau bicara ukuran moral itu juga kita masih bisa berdebat dari sisi mana dikatakan orang bermoral dan tidak bermoral, pejabat yang bermoral dan tidak bermoral. Karena saya kira apapun itu, kalau sudah terkait dengan kepentingan politik, semua saya kira orang akan bicara berdasarkan kepentingannya. Apalagi para tokoh-tokoh ini memang keblinger, kelihatannya tidak mau melewatkan kekalahannya ini dan menjadikan ini ajang untuk balas dendam terhadap pemerintah yang ada. Yang memang sebenarnya sudah lama mereka gadang. Mereka memang butuh treatment, mereka butuh momentum bagaimana supaya negara ini kacau balau, lalu kemudian aliran-aliran transnasional juga akan menjadikan ini sebagai celah untuk bisa menghasut masyarakat agar melawan pemerintah. Karena sekali lagi hampir di seluruh dunia terjadi kekacauan, baik itu yang dilatari dengan paham-paham ekstrim, tapi pintunya itu selalu masuk melalui proses demokrasi yaitu pemilu. Apalagi di Indonesia ini bagusnya adalah karena kita menganut sistem demokrasi di mana semua orang bebas berbicara, semua orang bebas mereaksi, semua orang bebas mengomentari, dan semua orang bebas mengungkapkan pendapatnya di depan publik. Sekalipun itu sudah ada hasutan, itu juga masih kontroversi sampai hari ini pendekatan hukumnya. Karena serba tidak jelas. Itulah konsekuensi negara demokrasi. Nah, hal inilah yang dimanfaatkan oleh mereka-mereka yang memang tidak pernah senang dengan keberadaan negara Republik Indonesia ini. Saya kira demikian sahabat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.